warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang termasuk diri saya sendiri. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai penyusunan proposal penelitian menurut Sugiono, termasuk di dalamnya struktur, tahapan, maupun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat suatu proposal penelitian yang baik. Karena biasanya kita sebagai mahasiswa bukannya tidak punya ide, namun seringkali kita merasa bingung bagaimana cara menyusun suatu proposal penelitian secara sistematis dan ilmiah. Oleh karena itu, inti dari materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah memahami bahwasannya proposal penelitian bukan sekedar tugas formalitas saja, melainkan suatu peta untuk jalannya suatu proses penelitian. Jadi, mari belajar bersama mengenai bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik, terarah, dan sesuai pedoman Sugiono, agar penelitian yang akan kita buat nantinya tidak hanya sekedar selesai saja, akan tetapi juga memiliki makna. Jadi, mari belajar bersama-sama mengenai bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik, terarah, dan sesuai pedoman Sugiono, agar penelitian yang akan kita buat nantinya tidak hanya sekedar selesai saja, akan tetapi juga menjadi suatu penelitian yang memiliki makna. Perkenalkan, nama saya Tommy Erlangga dengan NPM 2351030251. Di sini saya akan membahas mengenai proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif terdiri dari 3 kata, yaitu proposal, penelitian, dan kuantitatif. Proposal artinya suatu dokumen atau rencana tertulis yang dikirimkan untuk mendapatkan persetujuan maupun pendanaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini biasanya berupa suatu penelitian. Proposal merupakan suatu rencana atau rancangan yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh para peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Kata selanjutnya yakni penelitian. Penelitian merupakan proses sistematis untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan atau fenomena dengan mengumpulkan data, kemudian mengevaluasi data tersebut, dan menarik kesimpulannya. Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau memperkuat pemahaman yang sudah ada melalui metode yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kata yang ketiga yakni kuantitatif. Kuantitatif adalah metode pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan pengukuran untuk menganalisis variabel-variabel. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik statistik dan matematika untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat diuji ulang. Nah, untuk proposal penelitian paling tidaknya biasanya terdiri dari 4 komponen utama. Keempat komponen itu meliputi yang pertama permasalahan, kemudian yang kedua landasan teori dan pengajuan hipotesis, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat adalah organisasi dan jadwal penelitian. Untuk contoh proposal penelitian kuantitatif yang dikemas secara sistematis, komponen pertama dalam proposal penelitian adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini terdapat sebab-sebab kecil lagi. Sebab-sebab tersebut meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian. Nah, latar belakang masalah artinya berisi tentang sejarah dan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, identifikasi masalah, menuliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti dengan cara melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti. Setelah berbagai masalah telah diketahui, selanjutnya masalah-masalah tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, batasan masalah. Peneliti memberikan batasan-batasan terhadap apa yang akan diteliti karena biasanya keterbatasan dana, tenaga, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah.
Setelah menentukan apa yang akan diteliti, selanjutnya masalah tersebut akan diuraikan secara spesifik agar dapat terjawab secara akurat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian dan berkaitan erat dengan rumusan masalahnya. Contohnya, pada suatu judul penelitian terdapat judul pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar. Nah, maka tujuan dari penelitian dari judul tersebut adalah hubungan antara media sosial dan prestasi belajar. Selanjutnya, atau yang terakhir, kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tujuan penelitian yang diteliti. Dua hal kegunaan hasil penelitian itu pada umumnya biasanya yang pertama untuk mengembangkan ilmu atau membantu memecahkan suatu masalah, dan kegunaan yang kedua yakni mengantisipasi masalah pada objek yang diteliti. Baiklah, perkenalkan nama saya Rica Sofiana dengan NPM 2351030-229. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang pertama yaitu ada deskripsi teori. Deskripsi teori itu menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dan sudah teruji, digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dan sebagai dasar menjawab rumusan masalah atau hipotesis dan menyusun instrumen. Yang kedua yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian, baik independen, dependen, maupun moderator atau intervening. Kerangka berpikir juga membantu merumuskan hipotesis berupa hubungan asosiatif atau komparatif antara variabel. Dan ada pun yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir. Bentuk hipotesis juga disesuaikan dengan jenis rumusan masalah, misalnya adanya pengaruh variabel tertentu atau perbedaan antara kelompok dan dinyatakan secara jelas dan terukur. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu tentang prosedur penelitian. Yang pertama yaitu ada metode penelitian. Jadi untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis diperlukan metode penelitian. Yang pertama, apa itu metode penelitian? Yaitu digunakan metode penelitian untuk menjawab rumus masalah, yaitu menguji hipotesis, misalnya metode survei atau eksperimen. Materi yang kedua yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan individu, objek atau elemen yang kuantitatif menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu. Sesuai tujuan peneliti, sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih secara representatif untuk mewakili populasi tersebut. Dalam proses pengumpulan data dan analisis penelitian, pengambilan sampel dilakukan agar penelitian lebih praktis, efisien, dan hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel, jenis skala, atau pengukuran, misalnya Likert, serta prosedur pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir yaitu adanya teknik analisis data. Jadi untuk teknik analisis data dengan jenis hipotesis dan rumusan masalah biasanya menggunakan metode statistik yang tepat untuk penelitian kuantitatif. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Mutiara Dewi dengan NPM 2351030009. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu dia ada organisasi dan juga jadwal penelitian.
Yang mana pertama ada organisasi penelitian. Organisasi penelitian itu dalam proposal penelitian merujuk pada pengaturan struktur pelaksana penelitian. Dia mencakup siapa sih yang bertanggung jawab dan siapa anggotanya, lalu untuk pembagian tugasnya, koordinasi, dan juga struktur manajemen kegiatan penelitian. Bagian ini itu menjelaskan bagaimana penelitian akan dijalankan secara terorganisir agar sesuai dengan rencana dan juga tujuan penelitian. Dengan kata lain, organisasi penelitian itu menunjukkan struktur tim penelitian dan juga mekanisme manajemen proyek penelitian agar aktivitas penelitian berjalan sistematis, efisien, dan tercapai sasaran penelitian. Organisasi penelitian juga itu bila misalkan penelitian dilaksanakan oleh tim ataupun kelompok, maka diperlukan adanya organisasi pelaksana. Minimal ada ketuanya yang bertanggung jawab dan juga ada anggotanya sebagai untuk membantu ketua. Yang mana fungsi dari bagian organisasi penelitian dalam proposal juga itu dia salah satunya menjadi pedoman pelaksanaan. Maksudnya di sini dengan struktur dan juga pembagian tugas yang jelas, itu tim penelitian akan tahu apa yang harus dilakukan dan juga kapan dan oleh siapa. Lalu yang kedua ada menunjukkan kelayakan penelitian, yang mana lembaga evaluasi itu dapat melihat bahwa penelitian itu direncanakan secara matang dengan struktur yang memadai, tidak asal jalan aja. Lalu yang ketiga ada mengurangi konflik dan juga duplikasi kerja. Karena tugas itu sudah dibagikan, anggota itu tidak saling tumpang tindih ataupun terjadi kebingungan, serta tentu aja akan tanggung jawab pada tugas masing-masing. Yang mana contoh dari penerapannya ini ialah salah satunya kayak misalkan tadi dia perannya nih, jabatannya nih, dia ada ketua peneliti misalkan. Uraian tugasnya ini ketua peneliti itu merancang proposal dan juga memimpin keseluruhan penelitian, menjadi supervisi dan juga evaluasi hasilnya. Lalu misalkan ada sekretarisnya, yang mana sekretaris ini bertugas menjadi sebagai pengurus administrasi, korespondensi maupun dokumen laporannya. Lalu misalkan ada anggota penelitinya juga, yang mana anggota peneliti ini tugasnya dia bertanggung jawab pada pengumpulan data dan juga untuk wawancaranya. Yang mana tentu aja hasil dari itu juga harus dimonitoring. Lalu yang kedua ada jadwal penelitian, yang mana jadwal penelitian itu adalah rencana waktu pelaksanaan setiap tahap kegiatan penelitian, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan. Dalam proposal, jadwal ini itu disusun agar peneliti dan juga pembaca itu bisa melihat berapa lama dan kapan setiap kegiatan itu akan dilakukan. Yang mana contohnya itu seperti kayak kegiatan yang pertama nih, dia ada penyusunan proposal, dia ditaruh minggu ke-1 misalkan. Lalu yang kedua kayak ada penyusunan instrumen, dia ditaruh ke minggu kedua. Lalu ada seminar proposal dan instrumen penelitian, dia ditaruh ke minggu ketiga dan lain sebagainya. Lalu tujuannya itu agar penelitian itu berjalan sesuai dan juga terencana. Lalu ada waktu dan sumber daya itu bisa diatur dengan efisien. Dan juga pihak lain bisa menilai apakah rencana waktunya itu realistis atau tidaknya. Lalu yang ketiga ada biaya penelitian, yang mana biaya penelitian itu adalah perkiraan seluruh dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir. Bagian ini disusun agar peneliti tahu berapa banyak uang yang diperlukan dan untuk apa saja penggunaannya. Pada biaya penelitian ini itu umumnya sebesar 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, transportasi, sewa alat-alat komputer, dan semua biaya yang dibutuhkan itu perlu diuraikan secara rinci. Saya Sintina Khairun Fikolbi, NPM 23510304242 akan menyampaikan tentang proposal penelitian kualitatif. Nah, dalam metode kualitatif ini yang berpandangan bahwa
Realitas itu dipandang sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif. Sehingga permasalahan itu belum jelas. Maka proposal penelitian kualitatif ini itu masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti itu berada di objek penelitian. Nah, Bogdan itu mengibaratkan proposal penelitian kualitatif itu seperti seseorang yang akan merencanakan piknik. Yang direncanakan dalam piknik itu baru tempat-tempat yang akan dikunjungi. Nah, apa yang ingin diketahui lebih dalam dari tempat tersebut akan tergantung pada situasi setelah seseorang berada di tempat piknik tersebut. Nah, hal ini itu berarti proposal penelitian kualitatif berisi garis-garis besar rencana yang mungkin akan dilakukan. Selanjutnya itu ada komponen dan sistematika proposal. Proposal penelitian kualitatif itu kan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti itu berada di lapangan. Nah, setelah di lapangan mungkin masalah, fokus, teori, teknik pengumpulan data, analisis data, bahkan judul penelitian itu bisa berubah. Nah, komponen dalam proposal penelitian secara garis besarnya itu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, jadwal penelitian, organisasi penelitian, dan biaya penelitian. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini itu ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama itu kan ada latar belakang masalah. Nah, masalah itu merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Lalu penyimpangan antara teori dan praktek, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi. Nah, setiap masalah itu kan pasti ada yang melatar belakangi. Dalam latar belakang masalah, ini perlu dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya itu dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan, perencanaan, tujuan, teori, pengalaman, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Dan masalah itu perlu dikemukakan dalam bentuk data. Misalnya, kegagalan transmigrasi itu menjadi masalah. Nah, maka perlu ditunjukkan berapa orang yang gagal dari tahun ke tahun. Penelitian itu juga tidak harus berangkat dari masalah, tetapi dari potensi. Nah, potensi tersebut itu dapat berkembang menjadi masalah karena potensi itu tidak dapat didayagunakan. Sebagai contohnya, pada tempat tertentu terdapat sumber minyak, tetapi karena tidak dapat mengeksploitasinya, maka sumber minyak itu bisa menjadi masalah. Jadi dalam latar belakang masalah ini tuh intinya berisi tentang jawaban atas pertanyaan, terus mengapa perlu dilakukannya penelitian. Yang kedua itu ada fokus penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus itu berdasarkan hasil studi penelitian, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini itu juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti itu berada di lapangan. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya itu dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti. Namun, bila rumusan masalah ini tidak sesuai dengan kondisi objek penelitian, maka peneliti itu perlu mengganti rumusan masalah penelitiannya. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu tidak berkenaan dengan variabel penelitian yang bersifat spesifik, tetapi lebih makro dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada objek atau situasi sosial penelitian tersebut. Yang keempat itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukannya itu berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Nah, dalam metode kualitatif, maka peneliti itu dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial tersebut, sehingga dapat ditemukan hipotesis,
pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori. Tujuan penelitian dalam proposal penelitian kualitatif itu juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti itu berada di lapangan. Nah, dalam proposal tujuan penelitian terkait dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data. Lalu yang kelima itu ada manfaat penelitian. Nah, setiap penelitian itu diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut itu bisa bersifat teoritis dan praktis. Tapi untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian itu lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu. Namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila penelitian kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala. Nah, yang selanjutnya itu ada studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan itu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan pemahaman objek yang diteliti, nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat 3 kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada kemuktahiran, yang ketiga ada keaslian. Nah, berapa teori yang dikemukakan dalam proposal akan sangat tergantung pada fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Semakin banyak fokus penelitian yang ditetapkan, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Dalam penelitian kualitatif, teori yang dikemukakan itu masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti itu berada di lapangan. Nah, selanjutnya dalam landasan teori itu tidak perlu dibuat kerangka berpikir sebagai dasar untuk perumusan hipotesis, karena dalam penelitian kualitatif itu tidak ada menguji hipotesis, tetapi justru menemukan hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Winnie Novia Fitri dengan NPM 235 1030 253 ingin melanjutkan materi. Yang ketiga yaitu metode penelitian. A. Metode dan alasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena masalah yang diteliti bisa bersifat rumit dan mendalam. Artinya, penelitian ini berfokus pada pemahaman, makna, pendapat, dan pengalaman orang, bukan pada angka atau data statistik. B. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di lokasi tertentu yang dijelaskan secara jelas, misalnya di sekolah, lembaga, atau komunitas tertentu, tergantung pada topik penelitian. Lalu C. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitinya sendiri adalah alat utama dalam mengumpulkan data. Selain itu, bisa juga digunakan alat tambahan seperti paduan wawancara, catatan lapangan, atau perekam suara bila diperlukan. Lalu D. Sampel atau sumber data. Sumber data dipilih menggunakan 2 cara, yaitu purposive sampling, yaitu memilih orang yang dianggap paling tahu tentang topik penelitian. Lalu yang kedua ada snowball sampling. Setelah mewawancarai seseorang, peneliti bisa direkomendasikan ke orang lain yang juga relevan. Jumlah sumber data bisa bertambah selama penelitian berlangsung, tergantung kebutuhan. Lalu ada E, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ada observasi, pengamatan langsung. Lalu ada wawancara mendalam. Lalu ada dokumentasi, mengumpulkan arsip, foto, laporan, dan lain-lain. Lalu ada triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber agar datanya lebih akurat. Lalu ada F, teknik analisis data. Analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, bukan setelahnya. Terdapat 2 model analisis yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada Miles and Huberman. 3 langkah utama yaitu ada reduksi data, memilah data penting, lalu ada display data, menyajikan data secara teratur, lalu ada verifikasi, menarik kesimpulan. Lalu ada Spradley, yaitu menganalisis secara bertahap. Yang pertama ada analisis domain, taksonomi, lalu ada komponensial, lalu ada tema budaya. Lalu ada G, uji keabsahan data,
Untuk memastikan data benar dan dapat dipercaya, dilakukan uji seperti yang pertama yaitu ada kredibilitas, kejujuran dan keakuratan data, lalu ada dependabilitas, konsistensi hasil, lalu ada transferabilitas, apakah hasil bisa diterapkan di situasi lain, lalu ada konfirmabilitas, data didukung bukti nyata. Teknik yang digunakan meliputi triangulasi, member check, memastikan hasil wawancara sesuai dengan yang dimaksud responden, lalu ada pengamatan mendalam. Lalu ada 4, organisasi dan jadwal penelitian. A. Organisasi penelitian. Penelitian dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari yang pertama ada ketua penelitian, lalu ada anggota peneliti, lalu ada pengumpulan data, lalu ada bendahara, dan bagian administrasi. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Lalu ada B, jadwal penelitian. Penelitian biasanya berlangsung selama 6-24 bulan, tergantung topik dan skala penelitian. Jadwal disusun dengan rencana kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Misalnya, bulan pertama sampai bulan kedua itu persiapan, bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu pengumpulan data, lalu bulan ke-7 sampai ke-9 itu analisis, lalu bulan ke-10 itu penyusunan laporan. Lalu yang kelima ada pembiayaan. Biaya penelitian disesuaikan dengan yang pertama profesionalisme tim, resiko dan lokasi penelitian, dan lama waktu penelitian. Pembagiannya yaitu pertama 60% untuk tenaga peneliti seperti honor, upah kerja, dan lain-lain. Lalu 40% untuk kebutuhan pendukung seperti alat, bahan, transportasi, sewa tempat, dan lain-lain. Semua pengeluaran harus dijelaskan secara rincian dan transparan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.